Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui jendela dapur, menciptakan pola-pola cahaya yang menari di lantai. Suara burung berkicau di luar menambah suasana tenang di rumah. Ayah telah pergi bekerja, meninggalkan ibu tiri dan anak tiri dalam keheningan yang penuh potensi. Ibu tiri, Maya, berdiri di dapur, mengenakan apron berwarna cerah yang menonjolkan sosoknya yang anggun. Rambutnya yang panjang tergerai, dan ia tampak begitu menawan saat sibuk menyiapkan sarapan. Anak tiri, Rian, baru saja bangun dari tidurnya. Ia melangkah ke dapur dengan mata yang masih setengah terpejam, tetapi senyumnya langsung merekah saat melihat sosok ibunya yang tiri. "Selamat pagi, Bu," sapanya. Suaranya serak karena baru bangun tidur. "Selamat pagi, Rian. Tidur nyenyak?" tanya Maya sambil tersenyum, matanya berbinar. Ia mengaduk adonan pankek di mangkuk besar, aroma manisnya mulai memenuhi ruangan. "Lumayan. Tapi aku lebih senang bangun melihatmu di dapur," jawab Rian, sedikit menggoda. Ia mengambil tempat duduk di meja makan, memperhatikan ibunya yang sedang bekerja. Ada sesuatu yang berbeda dalam suasana pagi itu, sesuatu yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Maya tertawa kecil, merasakan getaran dalam kata-kata Rian. "Kau selalu bisa menggoda, ya? Ayo bantu ibu menyiapkan sarapan," katanya sambil mengulurkan tangan, mengajak Rian untuk bergabung. Rian bangkit dan mendekat, membantu ibunya menyiapkan bahan-bahan. Mereka bekerja sama, menciptakan suasana akrab yang hangat. Saat Rian mengambil telur dari kulkas, tangannya secara tidak sengaja menyentuh tangan Maya. Momen itu singkat, tetapi cukup untuk membuat keduanya terdiam sejenak, saling menatap dengan rasa ingin tahu yang tak terucapkan. "Maaf, Bu," kata Rian, sedikit tersipu. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sentuhan biasa. Maya hanya tersenyum, tetapi ada kilau di matanya yang membuat Rian merasa seolah ada rahasia yang dibagikan di antara mereka. Setelah sarapan siap, mereka duduk di meja makan, menikmati pankek yang lezat. Maya menyajikan makanan dengan penuh kasih, dan Rian tidak bisa menahan diri untuk memuji masakan ibunya. "Ini enak sekali, Bu. Seperti biasa, kau memang jago memasak," puji Rian, matanya bersinar penuh kekaguman. "Terima kasih, sayang. Aku senang kau menyukainya," jawab Maya, merasa bangga. Ia melihat Rian dengan penuh perhatian, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman dan aman di dekat anak tiri ini. Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk membersihkan dapur bersama. Rian mencuci piring sementara Maya mengelap meja. Dalam keheningan yang nyaman, mereka saling berbagi cerita tentang hobi dan impian masing-masing. Rian bercerita tentang rencananya untuk melanjutkan pendidikan, sementara Maya berbagi kenangan masa mudanya yang penuh warna. "Dulu, aku juga pernah bermimpi untuk menjadi seorang seniman," kata Maya, matanya menerawang seolah mengingat masa lalu. "Tapi hidup membawaku ke jalan yang berbeda." Rian mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita ibunya. "Kenapa tidak mencoba lagi, Bu? Mungkin kau bisa melukis atau membuat kerajinan tangan di waktu luang," sarannya, berharap bisa melihat ibunya mengejar impian yang tertunda. Maya tersenyum, merasakan kehangatan dalam kata-kata Rian. "Mungkin kau benar. Aku harus mencoba lebih banyak hal," jawabnya, merasa terinspirasi oleh semangat anaknya. Setelah selesai membersihkan dapur, mereka memutuskan untuk keluar ke taman. Suasana di luar begitu segar, dan sinar matahari membuat segalanya terlihat lebih cerah. Maya mengenakan pakaian santai yang menonjolkan kecantikannya, dan Rian tidak bisa menahan diri untuk mengagumi sosok ibunya. Ia merasa ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka, sesuatu yang membuatnya merasa lebih hidup. Di taman, mereka mulai merapikan tanaman dan bunga. Rian mengambil alat berkebun dan mulai bekerja, sementara Maya mengawasi dengan senyuman. Mereka bercanda dan tertawa, menciptakan suasana yang lebih intim. Saat Rian membungkuk untuk mengambil alat yang jatuh, ia tidak sengaja menyentuh kaki Maya. Momen itu membuat keduanya terdiam, saling menatap dengan rasa ingin tahu yang mendalam. "Maaf, Bu. Aku tidak sengaja," kata Rian, suaranya bergetar sedikit. Ia merasakan jantungnya berdebar kencang, dan Maya hanya tersenyum, tetapi ada kilau misterius di matanya. "Tidak apa-apa, Rian. Terkadang, hal-hal kecil seperti itu bisa membuat kita lebih dekat," jawab Maya,
Suaranya lembut dan menggoda. Rian merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebetulan, dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Mereka melanjutkan pekerjaan di taman, tetapi suasana semakin tegang. Setiap kali tangan mereka bersentuhan, ada percikan listrik yang membuat Rian merasa bersemangat. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari ibunya, merasakan ketertarikan yang semakin kuat. Setelah beberapa saat, mereka duduk di bangku taman, menikmati teh yang disiapkan Maya. Suara angin berbisik lembut di antara mereka, menciptakan suasana yang tenang. Rian menatap ibunya, merasakan kedekatan yang semakin dalam. "Bu, aku senang bisa menghabiskan waktu bersamamu seperti ini," katanya, suaranya penuh kejujuran. Maya menatap Rian dengan senyuman hangat. "Aku juga, sayang. Ini adalah momen yang berharga," jawabnya, merasakan getaran dalam kata-kata anaknya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan ibu dan anak di antara mereka, dan keduanya merasakannya. Saat matahari mulai terbenam, menciptakan nuansa keemasan di langit, Rian dan Maya duduk bersebelahan, merasakan kehangatan satu sama lain. Ketegangan yang tersimpan di antara mereka semakin kuat, dan Rian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bu, apakah kau pernah merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kita?" Maya terdiam sejenak, matanya menatap jauh ke dalam mata Rian. "Kadang-kadang, kita merasakan hal-hal yang sulit untuk dijelaskan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai momen-momen ini," jawabnya, suaranya lembut tetapi penuh makna. Rian merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan ibu dan anak di antara mereka. Momen itu menggantung di udara, penuh dengan ketegangan dan harapan, meninggalkan keduanya dalam kebingungan dan rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagian pertama ini menciptakan suasana yang intim dan penuh ketegangan antara ibu tiri dan anak tiri, tanpa menampilkan unsur eksplisit. Jika Anda ingin melanjutkan ke bagian berikutnya atau melakukan perubahan, silakan beritahu. Sore itu, setelah menikmati teh di taman, Rian dan Maya kembali ke dalam rumah. Suasana di dalam rumah terasa hangat dan nyaman, tetapi ada ketegangan yang tersisa dari percakapan mereka sebelumnya. Rian merasa jantungnya berdebar setiap kali ia memikirkan tatapan ibunya, dan Maya merasakan getaran yang sama setiap kali ia melihat anak tirinya. Maya memutuskan untuk mengalihkan perhatian dengan merapikan beberapa barang di ruang tamu. Ia mengambil beberapa buku yang berserakan dan menyusunnya di rak. Rian, yang masih merasa terpesona oleh momen di taman, duduk di sofa dan memperhatikan ibunya. Ia tidak bisa menahan diri untuk mengagumi kecantikan Maya, terutama saat ia bergerak dengan anggun, rambutnya yang panjang tergerai di bahu. "Rian, bisa tolong ambilkan aku sapu? Kita perlu membersihkan ruang tamu sebelum ayah pulang," kata Maya, memecah keheningan. Suaranya lembut, tetapi ada nada menggoda di dalamnya. "Baik, Bu," jawab Rian, beranjak dari sofa dan menuju ke gudang. Saat ia mengambil sapu, pikirannya melayang kembali ke momen-momen kecil yang telah mereka bagi. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan ibu dan anak di antara mereka, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Setelah Rian kembali dengan sapu, mereka mulai membersihkan ruang tamu bersama. Maya mengarahkan Rian tentang cara membersihkan sudut-sudut yang sulit dijangkau, dan mereka saling bercanda sambil bekerja. Suasana menjadi lebih akrab, dan Rian merasa semakin nyaman berada di dekat ibunya. Saat mereka membersihkan, Rian tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan Maya. Ia melihat bagaimana cahaya sore menyinari wajah ibunya, menciptakan aura yang menawan. Rian merasa ada ketegangan yang semakin kuat di antara mereka, dan setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil barang, ia merasakan percikan listrik yang membuatnya bersemangat. "Rian, kau sangat membantu. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa bantuanmu," kata Maya, tersenyum. Senyumnya membuat Rian merasa hangat di dalam hati. "Senang bisa membantu, Bu. Aku suka menghabiskan waktu bersamamu," jawab Rian, matanya tidak bisa lepas dari wajah Maya. Ada sesuatu yang dalam tatapan mereka, seolah-olah mereka saling memahami tanpa perlu mengucapkan kata-kata. Setelah selesai membersihkan, mereka memutuskan untuk keluar ke taman lagi. Suasana di luar masih cerah, dan angin sepa-sepa membuat hari terasa lebih segar. Maya mengajak Rian untuk merawat tanaman yang mereka tanam sebelumnya. Mereka mulai menyiram bunga dan merapikan tanaman, menciptakan suasana yang lebih intim.
Saat Rian membungkuk untuk menyiram tanaman, ia tidak sengaja menjatuhkan ember. Ember itu terjatuh dan airnya tumpah, membuat Rian dan Maya tertawa. "Aduh, aku benar-benar ceroboh," kata Rian, berusaha membersihkan air yang tumpah. Maya mendekat, membantu Rian membersihkan. Saat mereka berdua membungkuk, tangan mereka bersentuhan lagi, dan Rian merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia menatap Maya, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Ada momen keheningan di antara mereka, di mana keduanya merasakan ketegangan yang tak terucapkan. "Rian, kau tahu, kadang-kadang aku merasa kita memiliki ikatan yang lebih dari sekadar ibu dan anak," kata Maya, suaranya lembut tetapi penuh makna. Rian terkejut mendengar kata-kata itu, tetapi hatinya berdebar penuh harapan. "Aku juga merasakannya, Bu. Sepertinya ada sesuatu yang lebih di antara kita," jawab Rian, suaranya bergetar. Ia tidak bisa menahan perasaannya lebih lama lagi. Momen itu terasa begitu intim, dan ia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Maya menatap Rian dengan tatapan yang dalam. "Kita harus berhati-hati, Rian. Ini bisa menjadi rumit," katanya, tetapi ada senyuman di wajahnya yang menunjukkan bahwa ia juga merasakan ketertarikan yang sama. "Kenapa kita tidak bisa menikmati momen ini? Kita tidak melakukan hal yang salah," balas Rian, merasa semakin berani. Ia merasakan dorongan untuk lebih dekat dengan ibunya, untuk menjelajahi perasaan yang telah lama terpendam. Maya terdiam sejenak, mempertimbangkan kata-kata Rian. "Kau benar. Kita harus menghargai momen ini, tetapi kita juga harus ingat batasan kita," jawabnya, suaranya lembut tetapi tegas. Rian merasa ada ketegangan yang semakin kuat di antara mereka, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan pekerjaan di taman, tetapi suasana semakin intim. Setiap kali mereka saling bertukar pandang, Rian merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Ia tidak bisa mengalihkan perhatian dari ibunya, merasakan ketertarikan yang semakin kuat. Saat matahari mulai terbenam, menciptakan nuansa keemasan di langit, Rian dan Maya duduk di bangku taman, merasakan kehangatan satu sama lain. Rian merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan ibu dan anak di antara mereka, dan ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bu, apakah kau pernah merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kita?" Maya menatap Rian dengan senyuman hangat. "Kadang-kadang, kita merasakan hal-hal yang sulit untuk dijelaskan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai momen-momen ini," jawabnya, suaranya lembut tetapi penuh makna. Rian merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan ibu dan anak di antara mereka. Momen itu menggantung di udara, penuh dengan ketegangan dan harapan, meninggalkan keduanya dalam kebingungan dan rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat malam tiba, mereka kembali ke dalam rumah. Suasana di dalam rumah terasa hangat dan nyaman, tetapi ada ketegangan yang tersisa dari percakapan mereka sebelumnya. Rian merasa jantungnya berdebar setiap kali ia memikirkan tatapan ibunya, dan Maya merasakan getaran yang sama setiap kali ia melihat anak tirinya. Maya memutuskan untuk menyiapkan makan malam. Rian membantu di dapur, dan mereka bekerja sama dengan penuh semangat. Setiap kali mereka saling bertukar pandang, Rian merasakan ketertarikan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar, dan ia tidak bisa menahan diri untuk berharap bahwa momen itu akan segera tiba. Saat makan malam siap, mereka duduk di meja makan, menikmati hidangan yang telah mereka siapkan bersama. Suasana terasa akrab, tetapi ada ketegangan yang tersisa di antara mereka. Rian tidak bisa mengalihkan perhatian dari ibunya, merasakan ketertarikan yang semakin kuat. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu, menikmati waktu bersama. Rian merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan ibu dan anak di antara mereka, dan ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bu, apakah kau pernah merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kita?" Maya menatap Rian dengan senyuman hangat. "Kadang-kadang, kita merasakan hal-hal yang sulit untuk dijelaskan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai momen-momen ini," jawabnya, suaranya lembut tetapi penuh makna. Malam itu, saat mereka berdua duduk bersebelahan di sofa, Rian merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar, dan ia tidak bisa menahan diri untuk berharap bahwa momen itu akan segera tiba.
Bagian kedua ini melanjutkan ketegangan dan kedekatan antara ibu tiri dan anak tiri, menciptakan suasana yang intim dan penuh harapan. Jika Anda ingin melanjutkan ke bagian berikutnya atau melakukan perubahan, silakan beritahu. Malam itu, Andra duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Hatinya berdebar-debar memikirkan Tasya. Sudah beberapa kali mereka bertemu, dan setiap pertemuan semakin memperkuat perasaannya. Andra merasa seolah-olah dia telah menemukan seseorang yang istimewa, seseorang yang bisa membuat hidupnya lebih berarti. Namun, dia juga merasa ragu. Apakah Tasya merasakan hal yang sama? Apakah dia siap untuk mengambil langkah selanjutnya? Beberapa hari kemudian, Andra menerima notifikasi dari aplikasi ojol. Pesanan masuk, dan saat melihat nama Tasya, jantungnya berdebar kencang. Ini saatnya, pikirnya. Dia segera bersiap dan bergegas menuju lokasi penjemputan. Dalam perjalanan, Andra berusaha menenangkan diri. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Tasya, dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Setibanya di tempat, Andra melihat Tasya sudah menunggu dengan senyum cerah. "Hai, Andra. Senang bertemu lagi," sapa Tasya dengan antusias. "Hai, Tasya. Senang bisa mengantarmu lagi," jawab Andra, berusaha menahan rasa gugupnya. Dia membantu Tasya naik ke motor dan segera memulai perjalanan. "Kemana kita pergi kali ini?" tanya Andra sambil menghidupkan mesin motor. "Saya mau ke restoran baru yang buka di dekat sini. Ada beberapa teman yang ingin saya ajak makan malam," jawab Tasya. "Kamu mau ikut?" Andra terkejut dan merasa sangat senang. "Tentu, saya akan senang sekali," jawabnya, berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Dia merasa ini adalah kesempatan emas untuk lebih mengenal Tasya dan teman-temannya. Selama perjalanan, mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal. Andra merasa semakin nyaman, dan dia bisa merasakan bahwa Tasya juga merasa hal yang sama. Mereka tertawa dan berbagi cerita, dan Andra merasa seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. Setibanya di restoran, Andra membantu Tasya turun dari motor dan memarkir motornya. Mereka memasuki restoran yang ramai, dan Andra merasa sedikit canggung di tengah keramaian. Namun, saat melihat Tasya tersenyum dan berbicara dengan teman-temannya, semua kecemasannya menghilang. Mereka duduk di meja yang cukup besar, dan Andra merasa senang bisa menjadi bagian dari kelompok itu. Tasya memperkenalkan Andra kepada teman-temannya, dan mereka semua menyambutnya dengan hangat. Andra merasa diterima, dan suasana semakin akrab. Selama makan malam, Andra mendengarkan Tasya dan teman-temannya berbicara tentang pekerjaan dan proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan. Dia merasa terinspirasi oleh semangat dan dedikasi mereka. Tasya terlihat sangat bersemangat saat berbicara tentang pekerjaannya, dan Andra tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Setelah beberapa waktu, makanan mereka tiba, dan Andra merasa senang melihat Tasya menikmati hidangannya. Mereka berbagi tawa dan cerita, dan Andra merasa semakin dekat dengan Tasya. Namun, di dalam hatinya, dia juga merasakan ketegangan yang tidak terucapkan. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi dia tidak ingin merusak momen indah ini. Setelah makan malam, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar restoran. Andra dan Tasya berjalan berdampingan, dan Andra merasa jantungnya berdebar setiap kali Tasya menatapnya. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Saat mereka berjalan, Tasya tiba-tiba berhenti dan menatap Andra. "Andra, saya ingin berterima kasih padamu. Kamu selalu membuat saya merasa nyaman dan bahagia setiap kali kita bertemu," ucapnya dengan tulus. Andra merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Tasya. "Saya juga merasa hal yang sama, Tasya. Setiap pertemuan denganmu adalah momen yang sangat berarti bagi saya," jawabnya, berusaha jujur. Tasya tersenyum, dan Andra merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan mata Tasya. "Saya merasa kita memiliki koneksi yang kuat, Andra. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa nyaman denganmu," kata Tasya. Andra merasa harapannya mulai tumbuh. "Saya juga merasakannya, Tasya. Sejak pertemuan pertama kita, saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita," ucapnya, berani mengungkapkan perasaannya. Mereka saling menatap, dan Andra merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Dia ingin sekali meraih tangan Tasya,
Tetapi dia juga tidak ingin terburu-buru. Dia ingin memastikan bahwa ini adalah momen yang tepat. Tasya mengangguk, seolah memahami perasaan Andra. Saya ingin kita bisa lebih dekat, Andra. Saya ingin mengenalmu lebih dalam, ucapnya dengan lembut. Andra merasa hatinya melompat kegirangan. Saya juga ingin itu, Tasya. Saya ingin menjadi bagian dari hidupmu, jawabnya, merasa lega bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka berdiri di sana, saling menatap, dan Andra merasa seolah waktu berhenti. Dia ingin mengulurkan tangan dan meraih tangan Tasya, tetapi dia juga ingin menghormati batasan yang ada. Namun, saat Tasya melangkah lebih dekat, Andra merasa ada dorongan untuk mengambil langkah itu. Dengan hati-hati, Andra meraih tangan Tasya dan menggenggamnya. Tasya, saya ingin kita bisa menjalin hubungan yang lebih dalam. Saya ingin saling mendukung dan berbagi impian bersama. Ucapnya, suaranya bergetar penuh harapan. Tasya tersenyum lebar, dan Andra merasa seolah beban di hatinya terangkat. Saya juga ingin itu, Andra. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan berbagi perjalanan hidup ini. Jawabnya, menggenggam tangan Andra dengan lembut. Mereka berdiri di sana, saling menggenggam tangan, dan Andra merasa seolah dunia di sekitar mereka menghilang. Dia merasa bahagia dan penuh harapan. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan berjalan, tangan mereka masih saling menggenggam. Andra merasa seolah-olah dia sedang berjalan di atas awan. Dia tidak bisa berhenti tersenyum, dan Tasya juga terlihat bahagia. Saat mereka tiba di tempat parkir, Andra membantu Tasya naik ke motor. Terima kasih sudah menghabiskan waktu bersamaku malam ini, Tasya. Ini adalah malam yang sangat berarti, ucap Andra dengan tulus. Terima kasih juga, Andra. Saya sangat menikmati waktu kita bersama, jawab Tasya. Senyumnya membuat hati Andra berdebar. Perjalanan pulang terasa lebih singkat, dan Andra merasa semakin dekat dengan Tasya. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, dan Andra merasa semakin yakin bahwa ini adalah awal dari hubungan yang lebih dalam. Setibanya di rumah Tasya, Andra membantu Tasya turun dari motor. Semoga kita bisa bertemu lagi segera, ucap Andra, berusaha menahan rasa harapnya. Pasti, Andra. Saya ingin kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama, jawab Tasya, menatap Andra dengan penuh harapan. Sebelum Tasya masuk ke dalam rumah, Andra merasa ada dorongan untuk mengungkapkan lebih banyak. Tasya, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai semua momen yang kita habiskan bersama. Kamu adalah orang yang istimewa bagi saya, ucapnya, berusaha jujur. Tasya tersenyum, dan Andra merasa hatinya bergetar. Saya juga merasa hal yang sama, Andra. Kamu adalah orang yang membuat saya merasa bahagia dan nyaman, jawabnya. Maya kemudian melanjutkan, aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai kehadiranmu di hidupku. Kau membuatku merasa hidup kembali, dan aku ingin kita terus berbagi momen-momen seperti ini. Suaranya lembut, tetapi ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Rian merasakan harapan tumbuh di dalam hatinya. Aku juga ingin itu, Bu. Aku ingin kita bisa saling mendukung dan berbagi impian kita. Kita bisa menjelajahi apa yang kita rasakan, katanya, suaranya penuh semangat. Maya menatap Rian dengan tatapan yang dalam. Kau tahu, Rian, kadang-kadang aku merasa terjebak dalam rutinitas. Kehadiranmu membuatku merasa hidup kembali, katanya, suaranya bergetar. Rian merasakan harapan tumbuh di dalam hatinya. Saat malam tiba, mereka berdua masih duduk di teras, menikmati kehangatan satu sama lain. Rian merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Bu, aku ingin kita berbagi lebih banyak momen seperti ini. Momen di mana kita bisa saling mendukung dan memahami, kata Rian, suaranya penuh harapan. Maya mengangguk, senyumnya semakin lebar. Aku juga ingin itu, Rian. Kita bisa saling berbagi impian dan harapan, dan mungkin kita bisa menemukan cara untuk mewujudkannya bersama-sama. Jawabnya, suaranya lembut tetapi penuh semangat. Mereka duduk bersebelahan, saling menatap dengan penuh pengertian. Rian merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Bu, aku ingin tahu lebih banyak tentang perasaanmu. Apa yang kau rasakan saat kita bersama? Tanya Rian, suaranya penuh rasa ingin tahu.
Maya terdiam sejenak, mempertimbangkan kata-kata Rian. Aku merasa nyaman bersamamu, Rian. Seperti ada ikatan yang lebih dalam di antara kita. Tapi aku juga merasa takut. Jawabnya, suaranya lembut tetapi penuh makna. Rian merasakan harapan tumbuh di dalam hatinya. Aku juga merasa takut, Bu. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Kita harus menjelajahi apa yang kita rasakan. Balas Rian, merasa semakin berani. Ia merasakan dorongan untuk lebih dekat dengan ibunya. Untuk menjelajahi perasaan yang telah lama terpendam. Maya menatap Rian dengan tatapan yang dalam. Kau tahu, Rian, kadang-kadang aku merasa terjebak dalam rutinitas. Kehadiranmu membuatku merasa hidup kembali. Katanya, suaranya bergetar. Rian merasakan harapan tumbuh di dalam hatinya. Maya mendekat, dan Rian merasakan kehangatan tubuh ibunya. Mereka saling menatap, dan Rian merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ia tidak bisa menahan diri untuk meraih tangan Maya, menggenggamnya dengan lembut. Aku ingin kita berbagi momen ini, Bu. Aku ingin merasakan kedekatan kita. Katanya, suaranya penuh harapan. Maya tidak menarik tangannya. Sebaliknya, ia membalas genggaman Rian dengan lembut. Aku juga ingin merasakannya, Rian. Tapi kita harus ingat untuk tidak melampaui batas. Jawabnya, suaranya lembut tetapi tegas. Rian merasakan jantungnya berdebar kencang, dan ia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Mereka duduk bersebelahan, saling menatap dengan penuh pengertian. Rian merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Bu, aku ingin tahu lebih banyak tentang perasaanmu. Apa yang kau rasakan saat kita bersama? Tanya Rian, suaranya penuh rasa ingin tahu. Maya terdiam sejenak, mempertimbangkan kata-kata Rian. Aku merasa nyaman bersamamu, Rian. Seperti ada ikatan yang lebih dalam di antara kita. Tapi aku juga merasa takut. Jawabnya, suaranya lembut tetapi penuh makna. Rian merasakan harapan tumbuh di dalam hatinya. Aku juga merasa takut, Bu. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Kita harus menjelajahi apa yang kita rasakan. Balas Rian, merasa semakin berani. Ia merasakan dorongan untuk lebih dekat dengan ibunya, untuk menjelajahi perasaan yang telah lama terpendam. Maya menatap Rian dengan tatapan yang dalam. Kau tahu, Rian, kadang-kadang aku merasa terjebak dalam rutinitas. Kehadiranmu membuatku merasa hidup kembali. Katanya, suaranya bergetar. Rian merasakan harapan tumbuh di dalam hatinya. Maya mendekat, dan Rian merasakan kehangatan tubuh ibunya. Mereka saling menatap, dan Rian merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ia tidak bisa menahan diri untuk meraih tangan Maya, menggenggamnya dengan lembut. Aku ingin kita berbagi momen ini, Bu. Aku ingin merasakan kedekatan kita. Katanya, suaranya penuh harapan. Maya tidak menarik tangannya. Sebaliknya, ia membalas genggaman Rian dengan lembut. Aku juga ingin merasakannya, Rian. Tapi kita harus ingat untuk tidak melampaui batas. Jawabnya, suaranya lembut tetapi tegas. Rian merasakan jantungnya berdebar kencang, dan ia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Bagian ketiga ini menekankan pada pengakuan dan kedekatan emosional antara ibu tiri dan anak tiri, menciptakan suasana yang intim dan penuh harapan. Jika Anda ingin melanjutkan atau melakukan perubahan, silakan beritahu.